Assalamualaikum para pejuang dan orang tua para pejuang. Tua tapi belum rentah. Di video lalu kita sudah bahas ya betapa keketatan UTBK SBMPTN itu mitos. Sedangkan keketatan stagen ini itu fakta. Sesak napas itu kalau stagennya kelewat ketat. Weteng cilik tapi gulung lembung. Nah, begitu menurut peribahasa Jawa Suriname. Nah, karena kita tahu bahwa keketatan itu mitos, maka para orang tua bisa sebetulnya menyiapkan siasat agar anaknya lolos ke PTN terbaik sesuai cita-cita, insya Allah. Yuk kita bahas. Siasat pertama, curi start. Bukan curi-curi pandang atau curi jemuran, apalagi curi ayam tetangga, tapi curi start. Karena apa? Untuk berhasilnya segala sesuatu biasanya diperlukan waktu kan ya. Bayi di kandungan ibunda gitu, itu perlu 9 bulan 10 hari. Kalau di kandungannya itu cuma 2 bulan, bayi kucing itu, bukan bayi manusia. Meong, kok pakai meong segala, sorry. Tahu nggak, di antara yang lenggang kangkung lulus ujian tulis dengan mudah, kebanyakan ya itu sudah digadang-gadang oleh orang tuanya dari saat dia kecil. Kakeknya dokter, orang tua dokter, paman bibi dokter, bahkan mbah buyutnya aja dukun. Nah, dukun beranak 7 lagi. Jadi sejak dia kecil sudah disiapkan. Bahkan ada yang orang tuanya baru rencana nikah aja itu sudah mencita-cita, kelak ya kalau punya anak semoga masuk kedokteran. Nah, jangan kayak bapaknya malah jadi kedok ngorek pinggir-pinggir kali loh, malah nyanyi. Yang jadi tentara banyak juga yang seperti itu. Kakeknya jenderal, bapaknya perwira, mbah buyutnya aja prawiro. Nah, tapi ya bisa juga tetap gagal. Allah maha mengatur segala garis tangan. Tugas kita kan ikhtiar ya. Kalau anak udah terlanjur umur 7 tahun belum punya mental juara, waduh, susah sih susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Nah, selama SD SMP bakat ini perlu terus diasah. Gunting juga mesti diasah. Kalau nggak jadi ketul, bisa juga jadi karatan. Saat SD SMP ini adalah harapan berikutnya kalau pas kecilnya belum dicuci otak. Tapi harap maklum, yang dari lahir pecet sudah digadang-gadang tadi, itu juga pas SD SMP bukannya diumbar. Yang harus dipupuk itu ya, utamanya motivasi mental juaranya. Masih SD SMP kan ya, nggak mungkin langsung dibelepok dengan kalkulus. Tapi ya, anak saya kalau dikasih tahu itu cengar-cengir doang. Wah, ada yang bilang kayak gitu. Itulah, anak itu gampang dikasih tahu kalau masih di bawah 7 tahun. Bersinar-sinar tuh matanya. Bos, nanti ya kalau sudah besar kamu jadi presiden, biar bunda jadi enak, kemana-mana dikawal sama tentara. Oh, kalau nggak dikawal bunda gampang kesasar ya, kecemplung sumur, biur. Nah, tapi kalau anak udah telanjur ABG, diajak ngobrol aja juga bisa susah. Mbak, nanti ya kalau lulus SMA kamu jadi dokter aja. Ngapain jadi dokter? Kerjanya ngurusi wong legrek terus sampai tua, gubrak. Lebih terlambat lagi kalau diskusi baru dimulai saat anaknya SMA. Oh alah, ibarat mudik, saudara-saudaranya sudah tinggal 1 kilo lagi menuju kampung halaman. Ini mereka baru pada nanya, THR kapan ya keluarnya, gubrak. Nyambung aja juga enggak. Tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ada sih yang minim persiapan bisa lolos ujian tulis ke prodi yang ketat sedunia. Jenius. Tapi anak-anak kita umumnya itu anak biasa. Siasat kedua, ukur kekuatan. Bukan dengan cara angkat besi, apalagi angkat koper, tapi try out dan try out. Kalau bisa tuh ya, try out itu sejak kelas 10 atau kelas 11. Siasat ketiga, tingkatkan kekuatan semaksimal mungkin. Kalau waktu masih cukup lama ya, sebetulnya anak-anak itu bisa meningkat nyaris di semua aspek. Tapi kembali lagi, selain kekuatan akademis dan intelektual, yang harus ditingkatkan itu kekuatan motivasinya. Kalau motivasinya sudah kuat, dia akan mencari jalan suksesnya sendiri. Salah satu kata kuncinya keteladanan. Jangan sampai
anaknya disuruh belajar-belajar, tapi orang tuanya malah nangis, mengengeng. Yaitu nangis karena terharu sama drama komedi. Loh, kalau drama Korea mending, ini komedi loh. Komedi kan mestinya ketawa-ketawa, tapi nggak lucu sih. Jadi malah nangis, terharu. Kalau ada ya bimbel yang anti mainstream, bikin sesi tryout untuk orang tua, ikut aja. Atau kalau nggak ada yang seperti itu, bisa tuh anak sama orang tua bikin lomba kecil-kecilan, garap soal UTBK. Jangan nasihatnya cuma omdo dan menggurui. Tolong ya, catat, fokus. Dulu, bunda itu semua soal Sipan Maru dilalap habis. Dulu ya bun, tapi kalau sekarang gimana? Ya, kalau sekarang sih lupa semua sih. Sarangeo, walah. Nyengir pasti itu si anak kalau seperti itu. Sebaliknya, kalau dari sekarang orang tuanya masih berani ikut menggarap soal fisika, matematika, kimia, dan seterusnya, boostingnya secara psikologis itu luar biasa untuk para pejuang UTBK dan SBMPTN. Skornya berapa aja itu nggak terlalu penting. Yang penting pesan moralnya. Ini tuh demikian pentingnya. Sampai ayah bunda pun bela-belain otaknya bundeli garap soal UTBK. Keringetan segala. Kecut bau keringatnya. Nah, perbuatan itu memberi keteladanan dan memberi pesan moral yang lebih dalam dari sekedar omongan. Ini tuh anak-anak kalian loh. Kesayangan kalian, your sweet babies. Jangan males. Supaya kelak kalau di akhirat ditanya sama malaikat, jawabnya itu enak. Saya sudah lakukan yang terbaik untuk anak-anak yang dititipkan Allah kepada kami. Nah, siasat pamuncaknya, yaitu siasat keempat, atur taktik. Pilihlah prodi dengan cermat. Jangan nekat milih yang passing grade-nya jauh di atas hasil TO. Itu sia-sia. Sebaliknya, kalau ternyata yang disukai itu passing grade-nya jauh di bawah, alhamdulillah. Milihnya gampang, ya tinggal dibanyakin tasbih dan tahmid kepada Allah dan dibanyakin istighfar. Tapi kalau hasil tryout sedikit aja di atas passing grade, ini masih harus diiringi dengan kerja keras, belajar cerdas. Terus perlu juga diiringi dengan peningkatan aspek spiritual dan menambah amal-amal kebaikan. Kayaknya nggak nyambung, tapi kalau pas hari H itu dilanda stres, itu kan otak cenderung kemampuannya menurun. Padahal keterima enggaknya para pejuang yang dekat-dekat dengan passing grade itu bisa cuma selisih 2-3 soal saja dengan saingannya. Dan lagi pula, kebaikan apapun yang kalian kerjakan itu tidak akan kemana-mana. Ujungnya dia akan kembali kepada diri kalian sendiri. Kalau banyak amal, banyak kebaikan, spiritualnya mantap, jauh dari stres, otaknya bisa lebih encer, kayak sirup kurang air. Itu mah kental ding, keliru. Gimana kalau nilai tryoutnya masih kurang sedikit? Boleh gak sih nekat milih ke sana? Ya tentu boleh saja, khususnya kalau untuk pilihan pertama, biar gak penasaran kan ya. Kalau keterima alhamdulillah banget nih. Kalau untuk pilihan kedua ketiga gimana? Ya tetap boleh juga, tapi mestinya siap-siaplah untuk tidak keterima dan mesti punya contingency plan. Oke, jadi itulah pendapat pribadi kami. Kalau para orang tua mau anaknya sukses lolos di ujian tulis UTBK SBMPTN. Pertama, curi start, dipersiapkan sejak dini. Kedua, ukurlah kemampuan si anak. Ketiga, tingkatkan kemampuannya semaksimal mungkin sampai mendekati hari H. Kemudian, cermati pemilihan prodi. Sejak 40 tahun lebih, persaingan masuk PTN dengan ujian tulis itu selalu ketat. Sehingga pejuang kehidupan yang sejati kalau mau sukses, ya dia harus punya militansi. Hal seperti ini pun sudah disebutkan di Alkitab yang saya baca. Al-Baqarah 216. Diwajibkan atas kamu berperang, walaupun itu tidak menyenangkan bagimu. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kalau di Primbon Mbah Dukun nggak ada tuh perintah seperti itu. Terserahlah mau ikut Primbon atau mau ikut kitab Allah. Semoga para pejuang sekalian senantiasa dikaruniai semangat luar biasa, kebahagiaan dan keberkahan. Amin.